Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Gedung Pusat Kebudayaan Sawah Lunto terbakar. Orang dengan gangguan jiwa bawa kabur balita di Bukit Tinggi. Minibus masuk jurang. Hingga tindakan pembina asrama mahasiswa Universitas Andalas kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Beginilah situasi kebakaran yang terjadi pada Gedung Pusat Kebudayaan milik pemerintah Kota Sawah Lunto pada Kamis siang. Bagian atap bangunan peninggalan Belanda ini terbakar hebat. Api pertama kali berkobar dari atap gedung tersebut yang menyebabkan kepanikan warga setempat. Mereka memindahkan peralatan yang ada dalam gedung tersebut. 4 mobil pemadam kebakaran dari Kota Sawah Lunto dan sebuah mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Sijunjung tiba di lokasi untuk memadamkan api. Setelah berjibaku selama hampir 3 jam, api berhasil dipadamkan. Di gedung itu sedang dilaksanakan Festival Durian yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Terjadi kebakaran pada Gedung Pusat Kebudayaan Kota Sawah Lunto, yang mana kejadian kebakaran tersebut terjadi pada saat Festival Durian yang diselenggarakan oleh Dinas Provinsi Sumatera Barat sedang berlangsung. Dan untuk penyebab kebakaran masih dalam tahap penyelidikan. Penyebab kebakaran itu masih diselidiki polisi. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, tapi kerugian diduga mencapai ratusan juta rupiah. Gedung Pusat Kebudayaan yang terletak di tengah Kota Sawah Lunto ini merupakan peninggalan Belanda. Dulunya gedung ini bernama Sociëteit Gluk Auf atau Gedung Pertemuan yang dibangun pada tahun 1910. Gedung ini digunakan pejabat tambang batubara Ombilin untuk bersosialisasi, berpesta, dan berdansa. Pribumi menyebut gedung ini dengan nama Rumah Biola. Dalam perjalanannya, gedung ini beberapa kali berubah fungsi. Pada awal kemerdekaan, menjadi gedung pertemuan masyarakat. Awal tahun 70-an, berubah menjadi kantor sebuah bank pemerintah. Pada tahun 2006, pemerintah Kota Sawah Lunto mengubahnya menjadi Gedung Pusat Kebudayaan. Eko Pangestu melaporkan dari Sawah Lunto. Dalam 1 bulan terakhir ini, harga beras di pasaran mengalami kenaikan yang dipicu oleh hasil panen petani yang merosot akibat hama dan bersamaan dengan musim tanam, sehingga persediaan beras pun berkurang di pasaran. Di Pasar Raya Padang, rata-rata kenaikan beras Rp2.000 hingga Rp3.000 per gantang. Untuk beras Solo kualitas 2 misalnya, naik dari Rp21.000 per gantang menjadi Rp24.000 per gantang. Beras Solo kualitas 1 sebelumnya dijual Rp24.000 per gantang. Saat ini naik menjadi Rp26.000 per gantang. Sedangkan beras jenis IR Jawa 42 yang sebelumnya Rp19.000 per gantang naik menjadi Rp22.000 per gantang. Pedagang mengaku naiknya harga beras menyebabkan daya beli masyarakat berkurang. Biasanya membeli beras 10 gantang, saat ini turun menjadi 5 gantang. Pedagang berharap harga beras dapat kembali turun karena naiknya harga beras berdampak terhadap omset mereka. Pembeli yang mengalami penurunan karena harganya naik, jadi merasakan kebutuhan yang tipis saja, yang minim dia belinya. Kalau secara umum ya, tapi yang ini yang terlalu jauh tuh naiknya.
Sementara itu, Kepala Perum Bulog Sumatera Barat membenarkan terjadinya kenaikan harga beras lokal asal Sumatera Barat. Hal tersebut akibat musim hujan dan gagal panen petani. Tapi kan kalau kita lihat lagi yang naik itu adalah beras yang memang beras yang paling banyak diminati masyarakat. Ya seperti beras Sokan, Nanak Daro memang naik karena mungkin di masyarakat itu di petani itu dengan adanya musim hujan mungkin agak kesulitan pada saat menjemur sehingga belum bisa menggiling. Kemudian banyak juga yang mungkin mulai nanam, kemudian ada juga informasi serangan hama sehingga gagal panen, itu ada juga salah satu faktor. Untuk beras Bulog dipastikan aman hingga Desember mendatang dengan cadangan 4.000 ton. Robiham melaporkan dari Padang. Warga Kanagarian Koto Dalam Barat, Kabupaten Padang Pariaman, kini bisa tersenyum lega. Pasalnya, jembatan baru yang mereka idam-idamkan sejak lama sebagai pengganti jembatan Buluah Apo yang rusak sudah dibangun. Dinas PUPR Sumatera Barat telah menganggarkan dana Rp792 juta untuk membangun jembatan permanen. Dulunya jembatan tersebut rusak akibat diterjang banjir bandang yang terjadi beberapa kali di kawasan tersebut. Kondisi jembatan menjadi miring dan tak layak digunakan. Warga kesulitan bepergian ke daerah lain. Warga sempat membangun jalan darurat, namun kondisinya kurang bagus dan rawan kecelakaan. Pendapatan saya, jalan ini bagus, diperbaiki karena sangat lancar penghubungan kita sama masyarakat yang lainnya di sini. Kalau dulunya jalan ini susah dilewati di masyarakat, bisa-bisa kita yang melewati bisa jatuh ke batang air. Kini rasa senang terpancar di wajah-wajah warga setempat. Jembatan baru yang diimpikan sudah dikerjakan. Pondasi jembatan hampir rampung. Diperkirakan jembatan permanen ini akan selesai pada akhir tahun 2022 ini. Warga mengakui pemberitaan beberapa media yang rutin mengabarkan kondisi jembatan ditanggapi pemerintah. Kami atas nama masyarakat Buluapo berterima kasih sekali kepada media Indosiar dan SCTP. Kayak mana dulu telah diekspos. Kemudian ada tindak lanjut dari Pemda, alhamdulillah sekarang terrealisasi. Kami atas nama masyarakat Buluapo, khususnya Kota Dalam Barat, berterima kasih sebanyak-banyaknya. Jembatan ini hanya satu dari sekian banyak infrastruktur yang rusak di Kabupaten Padang Pariaman yang butuh penanganan segera. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Seperti inilah kondisi jalan di Nagari Gantiang Mudia Utara Suranti, pesisir selatan. Jalan penghubung ini kondisinya rusak dan berlubang-lubang. Jalan ini adalah jalan kabupaten yang ditingkatkan kapasitasnya pada tahun 1996. Dari jalan tanah menjadi jalan semen. Tapi karena mutu pengerjaan tidak optimal, dalam waktu singkat, jalan itu pun rusak. Sejak saat itu, jalan ini tak pernah tersentuh perbaikan. Warga mengeluh karena harus menempuh jalan rusak setiap hari. Tahun 2016 lalu, pemerintah kabupaten meningkatkan statusnya menjadi jalan provinsi dengan harapan agar jalan ini diperbaiki. Namun hingga kini, kondisinya belum berubah. Untuk mengatasi jalan yang berlubang, masyarakat rutin bergotong royong menimbunnya dengan campuran pasir dan kerikil. Setiap tahun, masyarakat harus mengeluarkan dana secara swadaya untuk memperbaiki jalan sepanjang 30 km ini. Memohon kepada pemerintahan, baik itu pemerintahan kabupaten, pemerintahan provinsi, kami memohon. Semenjak kami Indonesia merdeka 75 tahun, kami belum disentuh, yaitu masalah jalan, akses jalan begitu sulit. Kami harap kepada pemerintah, bantulah kami Pak. Warga mau tidak mau harus menempuh jalan ini karena ini akses satu-satunya untuk bepergian. Selama ini yang pernah dilakukan ya Pak, itu kita melakukan goro bersama ya Pak, dari negari juga dari masyarakat bersama-sama dengan pemerintah negari. Pemerintahan Nagari telah sering melaporkan kondisi jalan tersebut
kepada pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan maupun anggota DPRD Sumatera Barat dari daerah pemilihan Pesisir Selatan. Namun semuanya hanya memberikan janji-janji manis. Tahun 1996 itu masyarakat jadilah dikatakan goro rutin. Bahkan goro rutin itu dijadwalkan 1 kali sebulan, tapi jadwal yang tidak menentu seperti banyaknya curah hujan itu bahkan sekali seminggu dilakukan di Kampung Langgai ini. Jalan ini menghubungkan Nagari Mudia Utara Suranti ke Pasar Suranti yang berjarak sekitar 30 km. Setengahnya rusak parah. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan.